Rasulullah wa ala alihi washabihi mawalah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT telah bertemu dengan kita kembali pada agenda rutin kita, yakni kajian fikih muamalah insyaallah pada malam hari ini. Kedua, salat berangkat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya. Dan semoga kita semua minta syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin kita juga masih berlima. Insya Allah nanti kita juga semakin jalan. Insya Allah Bapak peserta yang lain akan bergabung. Baik, mari kita siapkan pena dan catatan. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusufsin. Untuk Ustadz Yusufsin, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, syukran jazilan akhiki Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya kita berada pada sub eh, topik, ya, subtopik ahkam al-ariyah, yakni hukum-hukum seputar atau yang masih berkaitan dengan ariyah, ya, berkaitan dengan ariyah yang menjadi cabang daripada eh, hukum ariyah atau meminjam. Yang pertama kita sudah bahas kemarin tentang ibahatul intifa, ya, kebolehan memanfaatkan barang yang dipinjam. Nah, berbicara tentang eh, kebolehan pemanfaatan ini sudah kita panjang lebar, ya, membahasnya, dan la hajat fi al-iadah, tidak kita tidak perlu juga untuk mengulang bahasan tersebut karena memang panjang. Nah, sekarang kita langsung ke poin kedua yang berkaitan dengan hukum ariyah, itu dhamanul ariyah. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina wa asatidatina fid dharain amin. Atsani dhamanul ariyah. Jadi ini berkaitan dengan uh, jaminan pertanggungjawaban terhadap barang itu, pinjaman. Jadi barang yang dipinjam. Apakah orang yang meminjam atau musta'ir bertanggung jawab terhadap barang yang dia pinjam, baik itu sengaja atau tidak sengaja, ya. Lalu kemudian terjadi kehilangan, terjadi kerusakan yang sangat berat, ya, ini menjadi bahasan kita hari ini. Kalau kerusakannya sedikit gimana? Misalnya gini, kalau kita minjam embernya pecah, kan nggak mungkin bisa dipakai. Tapi kalau cuma sekedar embernya mungkin eh, apa, warnanya kelupas, atau mungkin ada sedikit yang eh, apa, eh, ya, masalah lah di embernya mungkin, ya, lubang dikit misalnya atau apalah. Nah, ini apakah eh, disamakan gitu, tetap harus diganti, ya,
Atau yang diganti itu kalau benar-benar rusak, pecah misalnya, sudah nggak bisa dipakai lagi, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Ya, ini yang menjadi persoalan. Idza qabida al-musta'iru al-'aina sarat madmunatan fi yadihi. Jadi barang itu kalau si musta'ir peminjam ini dia sudah apa namanya menerima, sudah terjadi serah terima itu qabdun, maka jaminan atas barang itu berada pada tangannya. Artinya dia bertanggung jawab tuh menjaga barang itu. Karena Ariyah itu ya hukum ya secara hukum dia sama dengan dia juga berlaku hukum wadi'ah di kayak titipan, tetapi beda. Titipan dia apa punya ketentuan sendiri, gadai jaminan punya ketentuan sendiri, barang yang dipinjam punya ketentuan sendiri. Jadi berbeda. Hanya saja eh, bahwa barang itu berada dalam tanggung jawab orang yang meminjam. Wakanat yaduhu jadi daman. Makanya di situ tangannya itu disebut sebagai tangan penjamin, ya, atau penanggung. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya dia, yang minjam. Walaupun dia meminjam untuk misalnya dipakai anaknya, dipakai istrinya, dipakai suaminya, dipakai siapa, ya, dia yang bertanggung jawab. فإذا تلفت في يده بفعله أو بفعل غيره فهو ضامن. Kalau barangnya rusak di tangannya karena ulah dia sendiri, maksudnya dirusak oleh dirinya, ya, ya tidak sengaja lah misalnya, atau dirusak oleh orang lain karena dia minjam untuk bisa dipakai istrinya, ya, tetapi eh, tidak boleh ya dia minjamin lagi ke orang lain. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dia istrinya atau anaknya, ya wakalah lah sifatnya. Dia meminjam untuk apa? Dipakai misalnya istrinya atau dipakai suaminya atau dipakai anaknya, wakalah itu. eh Apa ya wakalah ya? Iya, wakil sebagai naibnya. Maka fahuwa domin. Jadi kalau dirusak barang itu di tangannya dirusak oleh dia atau oleh orang lain, ya maka dia tetap yang bertanggung jawab. Sawa'un ta'adda bil isti'mal aw lam yata'adda. Ya, sama saja apakah dia sengaja ya dalam penggunaannya lalu barang itu rusak misalnya dia menggunakannya oh berlebihan ya, over, sehingga kemudian barang itu jadi rusak, atau kalau dia kendaraan misalnya dipakai di tempat-tempat yang benar-benar eh, medan yang sulit sehingga kemudian barang itu jadi rusak. Ya kalau dipakai di jalan aspal bagus sama dipakai di jalan batu-batu kan pasti berbeda, ya kan? Nah, itu sudah kebayang itu. Lalu jadi dia menggunakannya ya lalu rusak, artinya sengaja atau tidak sengaja. Bisa jadi memang ada orang yang menyengaja, dia tidak merusak langsung barang itu, tapi dipakai di tempat-tempat yang di luar daripada ketentuan misalnya. Berarti kan menyengaja rusak sebenarnya merusak. Atau yang memang ada yang tidak disengaja dirusak, tapi ya rusak barangnya. Lalu wasawaun qasura fi hifdhiha aw lam yaksur. Ya sama juga apakah dia lalai dalam menjaga barang itu, misalnya dia minjam tapi ya dia lalai, atau memang dia sudah sungguh-sungguh menjaganya, tetap dia menanggung. Li'annahu ya, li'annahu wudi ayat wada'a yadahu ala malin li ghairihi.
Kenapa dia bertanggung jawab? Ya karena dia telah menjatuhkan tangannya, meletakkan tangannya atas harta orang lain. Artinya eh, dia sudah merelakan, menggunakan tangannya itu mengambil harta orang lain yang diizinkan tadi, tapi kan bukan diizinkan dirusak, ya dipakai, dimanfaat. Jadi wa akhadahu limanfaati nafsi, dan dia mengambil barang itu untuk dimanfaatkan, untuk memanfaatkan apa untuk dimanfaatkan oleh dirinya, memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Maka ya wajar kalau kemudian dia domin, karena yang namanya Arya boleh dipakai orang lain sebagai wakil, tapi itu dalam rangka untuk kemanfaatan dia. Kalau untuk kemanfaatan orang lain dia meminjamin, itu sama saya seperti dia meminjam tapi meminjamkan lagi ke orang lain, dan itu hukumnya tidak boleh. Seperti yang sudah kita bahas. Wad dalilu ala dzalika ma rawa Sufwan bin Ibnu Umayyah, ma rawah Safwan ibnu Umayyah ibnu Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu diru'an yauma Hunain. Jadi dalilnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Safwan. Safwan bin Umayyah ini, ya Umayyah itu tokoh bapaknya, ya tokoh Quraisy, oh, yang sangat menentang pada Nabi dan mati atas kekafiran. Sofwan sendiri dia baru masuk Islam itu pada Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, menjelang wafatnya Rasul, ya. Karena kurang lebih setahun atau di tahun yang sama penaklukan kota Mekah itu Rasul wafat. Nah, jadi Sofwan ini dengan terpaksa dia masuk Islam karena memang ya itu dia berjuang benar-benar sampai di penghabisan, ya, penghabisan mempertahankan kekufuran kaum Quraisy itu, karena dia anak dari tokoh, ya. Jadi beliau termasuk yang belakangan masuk Islam dari tokoh-tokoh Quraisy. Sementara Khalid ya sudah masuk Islam lebih dulu, mungkin 1 tahun sebelumnya, menjelang, ya sebelum Fatu Mekah, tapi menjelang Fatu Mekah, ya itu sudah masuk Islam duluan. Nah, jadi riwayat dari beliau dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yauma Hunain. Nabi itu meminjam beberapa baju besi dari beliau untuk perang Hunain atau di hari Hunain. Faqala, lalu dia bilang itu, "Aghasban ya Muhammad?" Qala bal 'ariyatan madmunah. Jadi dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini gosok?" Maksudnya gosok itu merampas. Apa ini kan Rasul minjam sama dia, ya. Eh, dia pikir bahwa itu nggak bakalan dikembalikan atau nggak bakalan, kalau rusak nggak bakalan dijamin kan begitu. Jadi dia mengatakan apa, saat Nabi meminjam itu dia bilang, apakah ini gosbon? Ya memang masih belum terlalu move on juga dia masuk Islam. Ya, sehingga kemudian muncullah kata-kata beliau seperti itu. Ya memang eh, kalau kita yang paham bahasa Arab dengarnya memang kasar. Nah, agosban ya Muhammad, apakah ini gosip ini, rampas ini, ya, ya wahai Muhammad. Dia nggak bilang Nabi. Kalau para sahabat itu biasanya umumnya mereka bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tidak ada yang bilang nama langsung. Gitu. Ini karena dia baru masuk Islam. Ya begitulah. Qala bal 'ariyatan madmunah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, enggak, itu jadi bukan, tetapi itu maksudnya adalah ariyah. Ariyah madmunah itu maksudnya pinjaman dalam tanggungan. Ya, jadi apa? Nabi minjam intinya, dan
Karena Nabi yang minjam berarti Nabi yang yang menjamin bertanggung jawab atas barang tersebut. Karena Nabi minjamnya banyak, kalau satu ya mungkin dia nggak terlalu masalahin ya. Masalahnya dia pinjam banyak. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa yang namanya ariyah, Nabi sendiri yang mengatakan ariyah. Jadi ariyah madmunah, doman. Jadi yang namanya ariyah, jadi dia madmunah indal musta'ir. Dia menjadi barang yang ditanggung, dijamin oleh orang yang meminjam. Wa yadmanul musta'inur ainal musta'arata biqimatiha yaumat talab. Jadi kalau barang itu rusak, barang itu rusak, ya, maka boleh dicari yang semisalnya, tetapi umumnya dia ganti rugi berapa harganya. Barang itu saat dia rusak, dihargain berapa? Misalnya barang itu ya tentunya kan barang second. Kalau barang baru ya jarang juga yang minjamin barang baru. Ya, misalnya barang second pasti kan terjadi penurunan nilai. Harganya berapa? Ya, harga hari itu ya ketahuan tuh sebenarnya. Barang apa saja hari ini pasti juga ketahuan kok. Ditaksir harganya juga ketahuan berapa. Nah, jadi pada hari rusak itu barang itu dihargai berapa kira-kira? Nah, itu yang ditanggung. Sawaun kanat misliyatan au kimiyatan, ya, qaimiyatan, wa idza talifa ba'daha dhamina qimatahu sawaun hasalat talaf bi afat samawi aw bi fi'lin adami. Jadi barang itu dia barang yang ada misalnya berarti bisa cari ya, nyari ember yang seperti itu. Atau yang dia barang yang tidak ada misalnya sehingga kemudian di ya ditaksir aja berapa kira harganya. Jadi diganti harganya. Wa idza talifa ba'duha domina qimatahu. Ya kalau misalnya rusak sebagiannya berarti dia mengganti, menjamin harganya yang rusak itu berapa. Itu kalau bisa, kalau barang yang bisa dipartisi, yang bisa dibagi-bagi. Oke, misalnya rusak bagian ini nggak harus ganti. Contoh, pinjam motor yang rusak bannya, rusak apanya lah misalnya, rantainya, pambelnya, rusak, mati lampunya atau apanya ada seterusnya. Ya, jadi itu eh, yang diganti yang rusak seperti itu. Dihargain berapa itu? Ya, jadi yang rusak itu di harga berapa itu yang diganti. Apakah kerusakan itu disebabkan sifatnya penggunaan misalnya atau ya sifatnya afat samawiyah lah namanya. Kalau dia pohon itu disebabkan mungkin hujannya hujan kena basah misalnya atau kena air banjir ya, kena ya jatuh di selokan atau ya yang kayak gitulah afat samawiyah namanya ya. Atau kerusakannya karena perbuatan manusia, bifi'lin adami, ya. Bisa jadi karena kerusakan disebabkan oleh manusia, oleh orang, ya entah misalnya dia makainya kasar, jadi barangnya rusak, ya. Kalau orang makainya nggak kasar, mungkin nggak cepat rusak. Ada seperti itu. Nah intinya dia tetap mengganti model kerusakan apapun disebabkan apapun seperti itu dia mengganti. Walayat manu musta'inu ma yabla aw yankusu minal arya bisababil isti'mal al-ma'zun bih. Nah, kalau dia rusaknya barang itu ya masih dalam cakupan nomenklatur peminjaman, artinya dia rusak pakai yang normal gitu, ya. Rusak karena pakai normal, ya maka itu tidak perlu mengganti. Dia tidak perlu mengganti. Misalnya ban udah gundul, bocor, meledak, ya.
eh, dipakai sesuai dengan akad, misalnya ya dipakai di jalan aspal dari sini ke sana, ya pemakaian normal, lalu rusak, ya ini tidak perlu bertanggung jawab sebagaimana juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi mustahil peminjam tidak mengganti apa yang sudah usang maya belak. Jadi kalau misalnya barang yang ban itu kan kalau bocor, em, ya meledak, eh, kalau karena pemakaian biasanya kan itu karena barangnya udah barang sudah lama, sudah tua, sudah usia, ya itu tinggal nunggu waktu aja. Kebetulan aja misalnya dia yang minjam rusak di tangannya misalnya. Nah, yang kayak gitu masa dituntut minta ganti? Ya, tidak perlu. Itu sudah konsekuensi, artinya sudah kebayang bahwa ya, sudah kebayang bahwa itu barang itu tinggal nunggu waktu, tinggal rusaknya di tangan siapa. Makanya kalau minjamin barang ya yang bagus lah biar selamat. Jadi kalau barangnya sudah usang, tua, rusak, ada yang kurang karena disebabkan peminjaman, di mana penggunaan yang diizinkan, artinya penggunaan yang normal, maka itu eh, tidak akan dituntut, tidak akan menjadi masalah, ya, tidak akan menjadi masalah. Ya, misalnya apa? Kahtirai dawalib asyara. Misalnya bannya jadi gundul tuh, ya. Rodanya dawalib, daulab itu jamak daripada daulab sayara. Ihtira. Jadi terkikis atau gundul, atau misalnya ada yang rusak tuh bagian daripada eh, hewannya atau apa atau tunggangannya atau ya kendaraannya, ya misalnya ya motornya, atau ada yang rusak dikit gitu bagian tertentunya, ya. Nah, maka yang seperti itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Fa in istamalaha fi ghairil ma'zun bihi fatalifat dominan. Nah, kalau dia digunakan pada keadaan-keadaan yang tidak diizinkan, tidak masuk bagian dari akad. Misalnya contoh, ya, akadnya dipakai jalan aspal, ya, dipakai di tempat-tempat yang berbatu, ya, batu-batu keras, batu kasar, ya. Lalu pecah bannya, ya, pecah bannya. Nah, yang seperti ini dia menjamin ganti. Wa kadzalika idza ista'malaha fi ma la tusta'mal fihi adatan fa innahu yadman. Demikian juga kalau dia gunakan, ya, pada keadaan yang memang di luar dari secara kebiasaan digunakan. Nah, itu maka dia juga menjamin sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya, ya. Artinya yang kita bahas ini dia menjamin itu artinya si yang punya barang boleh menuntut. Boleh menuntut, tapi kalau dia tidak menuntut tidak masalah. Atau misalnya eh dia yang meminjam, dia nggak ada kewajiban tuh mengganti karena disebabkan kerusakan yang masih penggunaan tadi yang masih diizinkan. Lalu dia ganti sukarela, bukan karena diminta. Ya itu pun juga boleh. Artinya dia tidak wajib, tapi boleh. Kalau dia mengganti ya boleh, nggak ada masalah. فإذا رجع المؤير بالإعارة فاستعمل المستعير العارية فتلفت أو نقصت ضمنها ولو كان الاستعمال في مكان مأذونا فيه. Lalu keadaan berikutnya adalah kalau misalnya yang meminjamkan itu dia minta dikembalikan tuh barang yang dipinjam tadi. Lalu kemudian eh, lalu kemudian
Musta'ir yang minjam itu dia menggunakannya, menggunakan barang Arya itu lalu rusak atau ada yang kurang, maka dia bertanggung jawab mengganti. Walau kan istimal fi makana ma'zunan fi. Ya, sekalipun penggunaannya itu masih pada penggunaan yang diizinkan. Au fi masta'mala bihi, au fi matusta'mal bihi adatan, atau memang dia gunakan pada penggunaan yang biasa. Kenapa harus dia mengganti? Karena barang itu sudah akadnya sudah selesai karena sudah diminta untuk dikembalikan oleh si yang meminjam, yang peminjam, yang meminjamkan. Maka kalau sudah minta dikembalikan lalu masih dipakai, berarti itu seperti dia menggunakan barang orang tanpa izin. Maka dia mengganti, mau keadaan apapun. Karena status barang itu saat itu sudah bukan barang Arya lagi, bukan barang pinjaman lagi. Ya, itu yang dimaksud dengan uh, dimaksud dengan pernyataan tersebut. Lalu wa dhamanul ariyati muqarrarun bi syar'i. Kalau istarata al-musta'iru adam ad-dhaman fasyartu lagin wa yasihul aqdu. Jadi jaminan atas barang yang dipinjam itu sebenarnya telah ditetapkan oleh syariat. Jadi karena ini ditetapkan syariat bukan mau-maunya pihak yang melakukan akad, maka tidak boleh tuh, ya. Misalnya si mustair yang meminjam, dia bilang sama si yang meminjamkan barang sama dia, ya, saya pinjam barang ini, jangan bebankan pada saya jaminan ya. Maksudnya saya tidak, saya bebas dari tanggung jawab misalnya. Nggak bisa. Karena yang menetapkan bertanggung jawab atas barang yang dipinjam kepada yang meminjam itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat seperti itu dianggap sebagai syarat yang main-main, canda, gurauan. Jadi tidak boleh itu lagin, dianggap sebagai lagin, ya, sia-sia, syarat yang sia-sia. Maka akadnya sah, tapi syarat itu tidak boleh dipenuhi. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu wajib, ya, menjalankan syarat-syarat yang disyaratkan kepada mereka. Apabila memang ditetapkan syaratnya wajib hukumnya, ya, dan tetapi selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau syarat itu bertentangan dengan syariat, seperti dia mensyaratkan tidak bertanggung jawab pada atas barang yang dia pinjam, ya, sekalipun misalnya si itu setuju, yang meminjamkan setuju, karena misalnya mungkin karena persahabatan, mungkin karena saudara atau apa, tetap itu tidak bisa dipenuhi syarat itu karena dianggap sebagai syarat lagin, sia-sia, main-main. Akadnya benar, tapi syaratnya tidak boleh dipenuhi. Wa kadzalika idza syarata al-mu'iru ad-dhamana fil isti'mal al-ma'dhun bihi, ya, batala syartu wa sahha al-aqdu. Demikian juga kalau misalnya si peminjam yang mensyaratkan jaminan itu pada penggunaan barang yang diizinkan, tetap syarat. Misalnya gini, yang menetapkan bahwa si peminjam tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang yang dipinjam ketika penggunaannya pada penggunaan yang sesuai dengan nomenklatur yang diizinkan, lalu si peminjam, ya, si yang meminjamkan, dia bilang mau penggunaan apapun tetap kalau ada kerusakan kamu harus jamin, harus tanggung. Nah, ini syarat yang kayak gini juga batil. Ya, syarat kayak gini batil, tidak boleh dituruti, akadnya sah. Akadnya tetap sah. Syaratnya aja yang tidak boleh dipenuhi. Lalu kemudian amal musta'iru min manista'jara ijaratan sahihatan fala yadmanu at-talifil asah. Lalu misalnya kalau yang meminjam ini, ya, jadi amal musta'iru min musta'jir
min mustajiri ijaratin min mustajirin min mustajiri ijaratin sahihatin fala yadman at-tali fil asah. Kalau misalnya yang meminjam itu, ya, yang meminjam itu dia dia meminjam dari orang yang menyewa barang dengan ketentuan ya dia menyewa barang yang benar, ketetapan akad sewanya benar, ya. Kalau dia meminjam, peminjam ini ya dia dari meminjamnya dari orang yang menyewa suatu barang, barangnya benar. Ya, di sini dikatakan falayad manu at-tarifil asah. Orang yang di tangannya barang itu rusak, ya, yang dipinjamin itu, maka katanya ada khilaf sebenarnya di antara ulama Syafi'iyah. Namun yang Syekh uh, Wahb Az-Zuhairi rahimahullah kuatkan, ya, menurut eh, beliau ini yang menjadi mu'tamad dipegang di mazhab Syafi'iyah bahwa tidak menjamin, artinya dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang itu. Lianna yadal mustajir yadu amanatin fala yadmanu illa bitta'adi au taksir wa kadzalikal musta'ir minhu. Kenapa demikian? Karena alasannya bahwa tangannya orang yang menyewa suatu barang, ya, itu kan tangan amanah namanya, yadu amanah. Fala yadmanu illa bit'adi, sehingga yang namanya yadu amanah itu, ya, maka dia tidak akan menanggung kerusakan kecuali kalau kerusakan yang disengaja atau karena ada unsur kelalaian, ya. Maka ketika orang yang meminjam darinya terjadi ya kerusakan padanya yang meminjam itu, maka hukumnya sama dengan mustajir. Dia yadu amanah juga, ya, dan dia tidak perlu menjamin, tidak ada kewajiban menjamin barang itu kecuali kalau dia menyengaja merusaknya atau karena ada unsur kelalaian. Namun demikian tetap ya orang yang seperti ini eh, yang bertanggung jawab ya tentunya sih kalau konteksnya barang itu adalah barang yang dipinjam dari barang yang barang sewaan, maka tentunya ya eh, apa yang peminjam itu bertanggung jawab kepada orang yang menyewa tetap bertanggung jawab kepada orang yang memiliki barang itu, tempat dia menyewa. Dalam hal ya tanggung jawab ya, menyelesaikan persoalan dan seterusnya. Tetapi persoalan tuntutan jaminan apa dia harus menjamin dan seterusnya ini sudah jelas di sini di mazhab dikatakan dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti, tidak punya kewajiban. Nah, fala yadmanu idza talifat bijaihatin samawiyah. Demikian juga ya kalau misalnya barang itu rusak karena apa namanya? Ya karena bencana apa fenomena alam misalnya kalau dia pohon itu biasanya jaihah disebabkan karena misalnya hama, penyakit atau kalau ini biasanya mungkin sudah usia, kena hujan, kena apa, rusak tuh kalau barang, kalau rumah itu ya bocor dan seterusnya. Nah, ini tidak tidak menanggung, dia tidak bertanggung jawab ya orang yang meminjam dari orang yang menyewa karena orang yang menyewa kalau rusaknya kayak gitu ya dia tidak bertanggung jawab. Li'anal musta'ir naib anhu fala yadman. Sebagaimana kita ketahui orang yang menyewa barang rusak tanpa dia sengaja atau tanpa karena ada kelalaian kan dia tidak menanggung untuk kerusakan barang yang dia pinjam maaf yang dia sewa itu, ya. Maka orang yang minjam dari dia sebagai naibnya juga sama, penggantinya sama, dia juga hukumnya sama berlaku, dia tidak perlu menjamin. Amal musta'iru min ghasibin fa innahu yadman.
Kalau misalnya orang meminjam barang dari dari siapa? Dari orang yang eh eh, yang pelaku gosip namanya, ya. Gosip itu malak orang, malakin orang yang ngambil barang orang lain secara paksa itu namanya gosip, ya. Ada orang minjam suatu barang dari orang yang suka malakin orang seperti itu, dan ternyata barang itu barang yang sering dipakai malak, maka dia harus mengganti. Kalau itu mengganti. Fala yarji'ul musta'iru bima gurima 'alal ghasib li'annahu dakhala 'ala annahu yadman al-ain. Kenapa demikian? Ya, kenapa dia harus menanggung? Ya, ya karena eh mana tadi? Ya, karena walayar ji'ul musta'iru bima gorima alal gosip. Ya, karena pada dasarnya orang yang meminjam itu dia sudah melampaui apa yang ya melampaui secara pemanfaatan lah gitu ya. eh Ya sudah melampaui dari apa yang dilakukan oleh pelaku gosip itu. Jadi walayar ji'ul musta'iru bima gorima alal gosip. Karena pada dasarnya li'annahu dakhala ala annahu yadman al-ain. Oh, itu ya. Sebentar ya. Apa sih maksudnya itu? Hmm, baik. Jadi walayar ji'u al-musta'iru bima gorima alal ghasib. Jadi yang namanya apa? Peminjam dia tidak bisa eh dia tidak bisa apa ya, tidak bisa ya menanggung lah, tidak bisa menanggung maaf, membebankan yang namanya eh, kerugian ya, kerugian itu apa yang dia lakukan rusak di tangan dia itu kepada al-ghosib. Ya, karena kita tahu gosip itu kan bukan barang yang disewa juga sama dia, dia yang ngambil, bukan barang dia. Intinya kalau kalau rusak di tangan yang peminjam, maka seperti dia merusak barang orang yang memang tanpa izin, maka dia harus nanggung. Itu yang dimaksud. Jadi eh ya intinya di situ dia boleh dibilang dia melibatkan dirinya dia. Jadi li'annahu dakhala ala annahu yadman alain. Dia melibatkan dirinya dalam menjamin barang itu. Jadi orang yang meminjam kepada orang yang malak atau mencuri barang itu kan bukan barang dia juga sebenarnya. Jadi kalau minjam pada orang seperti itu, ya, maka konsekuensinya dia harus mengganti. Wa idza tajawaza al-musta'iru fil intifa' kana dhaminan wa in salima al-mu'ar wa alaihi ujratul misl li anna sarakal ghasib. Jadi kalau misalnya orang yang meminjam satu barang ini melampaui batas dalam memanfaatkan barang itu, ya, maka kalau melampaui batas, maka dia juga bertanggung jawab atas barang itu. Kalau barangnya misalnya nggak ada kekurangan tuh, ya, yang tidak ada pihak yang dirugikan, ya, bagus barangnya, tetapi dia sudah melampaui daripada apa yang diakatkan. Contoh misalnya kalau kendaraan, akadnya dia minjam dari sini ke Surabaya bolak-balik. Oh, dia sampai ke Bali baru pulang. Berarti dia harus ganti tuh. Dia harus ganti ada
ujratul misil namanya, upah yang semisal. Kalau dari Surabaya ke Bali berapa? Dia harus ganti. Di annahu kalau gosip, karena itu di luar nomenklatur akad, maka dia dianggap seperti orang yang merampas barang orang lain, hak orang lain. Baik, itu yang berkaitan dengan bahasan jaminan atas Arya, ya. Lalu kemudian pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan hukum seputar Arya, yaitu adalah ar-ruju' fil Arya. Hukum kalau kita minta barang itu dikembalikan gimana? Ya, kalau penarikan Arya, barang yang dipinjam itu seperti apa? Nah, ini yang berikut. Asalis ar-ruju' fil Arya. Aqdul Arya aqdun jaiz minat tarafain fahuwa ghairu lazim wa yahiqqu likulli minal mu'ir wal mustari an yafsakhahu bi iradatihi mata syaa. Jadi ini yang mesti kita pahami dulu dasar daripada akad Arya. Akad Arya itu kan sebenarnya akad yang jaiz boleh. Boleh dari minat tarafain. Boleh misalnya mustair duluan yang meminjam atau boleh dari al-mu'ir atau yang punya barang yang ingin meminjamkan duluan. Misalnya dia punya banyak barang, dia mau minjam-minjamin ke orang boleh, atau ada orang yang butuh suatu barang, lalu dia nyari pinjaman, tolong pinjamin saya ini, boleh, nggak ada masalah. Ya intinya siapa yang memulai bisa dari dua belah pihak memulai akad tersebut. Sehingga kemudian ya akad Arya itu tidak mengikat pada dasarnya bahwa goiru lazim yang namanya akad tahun yang nggak ada mengikat, semua akad tahun itu nggak ada yang mengikat, sehingga kemudian konsekuensinya wayahikku likulli minal mu'ir wal mustair an yafsikhahu bi iradatihi mata syaa. Maka dibenarkan setiap pihak baik itu adalah yang meminjamkan suatu barang atau al-mustair yang meminjam suatu barang, dia membatalkan akad i'arahnya sesuai dengan keinginannya kapan dia mau. Misalnya saya sebagai peminjam nih, saya minjam sebulan, baru setengah bulan, ya udahlah saya kembalikan barang itu saya batalkan, boleh. Atau saya yang meminjamkan sebuah barang, oke, saya pinjamkan sebulan ya, bisa juga mutlak ya tanpa ada batas waktu. Tapi katakanlah ini muqayyad dengan waktu, mimpi zaman misalnya. Saya pinjamkan sebulan. Lalu baru setengah bulan, saya ada keperluan, saya pengen tarik lagi barang itu misalnya. Boleh. Jadi mata syaa, kapan dia mau tarik silakan. Walau bi ghairi ilmil akhir wala ridho. Ya, jadi kapan saja mau dia pulangin, kapan saja mau dia minta, tanpa harus bahkan tanpa diketahui oleh yang meminjam atau yang dipinjam, ya bahkan tanpa ridhonya sekalipun juga boleh. Untuk mengembalikan barang yang kita pinjam tidak perlu kita minta ridhonya orang yang um, meminjamkan ke kita, atau kita yang meminjamkan barang mau narik barang kita itu kita tidak perlu juga mendapatkan ridho persetujuan dari orang yang meminjam dari kita. Jadi itu boleh. Wa yajuzu lil mu'ir an yarji'a fil 'ariyati ba'dal qabdi. Bahkan ya mata syaa. Jadi al-mu'ir orang yang meminjamkan suatu barang, dia boleh menarik barang itu ya. Maksudnya menarik kembali barang dia itu setelah serah terima kapan dia mau mata syaa. Hatta walau kanat al-i'aratu muaqqatatan biwaqtin lam yantahi ba'd. Ya ya meskipun i'arah itu mungkin dia muaqqata atau muqayyad bil waqt. Ya, dia meminjamkan sesuatu terikat dengan waktu. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa Arya bisa mutlakoh tanpa waktu. Saya pinjamkan barang ini. Ya, tidak sebutkan setahun, sebulan, seminggu. Tapi bisa juga ya saya pinjamkan ya barang ini setahun sama kamu. Terhitung mulai sekarang. Atau sebulan, seminggu. Nah, itu muakkota. Jadi intinya tadi sudah saya jelaskan juga ya.
Kalau misalnya kita minjamkan setahun, lalu kita baru 2 bulan kita tarik barang itu boleh, nggak ada masalah, ya, walaupun belum selesai itu nggak ada masalah. Wa yajuzu lil musta'ir an yarud al ariyah mata demikian juga si peminjam. Dia boleh juga mengembalikan barang yang dia pinjam itu kapan dia mau. Ya, meskipun mungkin dia pinjam setahun, ternyata baru sebulan dia pinjam, sudah dia kembalikan boleh. Li'anna hukmal ariyati mujaradul ibah. Jadi hukum ariyah itu ya sebatas keboleh saja. Jadi boleh. Fajaza likulli wahidin minhum maradduhu, maka boleh ya dari setiap pihak-pihak tersebut dari keduanya itu kapan mau dikembalikan boleh. Wa huwa aqdun muawwanatun bi irfakin. Ya. Eh bi irfak fala yakun, sebentar, fala yakun laziman. Maka dia akad tolong menolong, ya, saling tolong menolong, akad tolong menolong, rasa berbuat baik, biirfak, ya, karena ingin berbuat baik, ya, pada sesama, maka dan dia tidak lazim, dia tidak mengikat. Wa mata raja'al mu'iru anil ariyati fala yujuzul mustahir an yantafi biha ba'da zalik. Nah, kapan, ya, kapan al-mu'ir yang punya barang yang meminjamkan itu dia minta dikembalikan barang itu, maka barang itu tidak boleh lagi bagi yang meminjam itu dia manfaatkan karena pada saat itu akad arianya sudah selesai, sudah terputus. Ya, tidak menunggu al-qabdu. Al-qabdu itu disyaratkan saat awal meminjam, ya. Tetapi kalau mengembalikan tidak menjadi syarat al-qabdu serah terima. Fa in istamal musta'irul ariyata ba'da rujulil mu'ir wa huwa jahilun birruju' lam yalzamhu ujrah. Nah, kalau misalnya musta'ir yang minjam barang itu dia masih gunakan barang dipinjam itu setelah setelah tadi yang punya barang minta dikembalikan, ya, dan dia tidak tahu tentang hal itu, ya, maka lam yalzamhu, dia tidak perlu bayar upah. Kan harus ada ujratul misl tadi ya, upah yang semisal itu tidak ada kewajiban hal itu karena dia tidak tahu, ya. Wa yustasna i'aratul jidar liwad il juzu' fala yahiqu lahu ruju' kama sanubayyinu dzalik. Nah, ada pengecualian Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan eh, orang yang meminjam dinding, ya, dinding. Ini kalau ada fikihnya itu namanya ahkamul jiwar. Di ahkamul jiwar, hukum-hukum seputar bertetangga. Nah, ini salah satu apa penelitian saya juga dulu ini waktu masih kuliah, ya, di eh, di Universitas Imam Ali bin Saud. Salah satu kan kita itu 3 kali bikin penelitian. Kalau kalau di kampus Saudi itu 3 kali bikin penelitian. Jadi penulisan karya ilmiahnya itu 3 kali. Jadi satu fikih, satu usul, satu di bidang umum sakofa umum. Nah, jadi salah satu dulu yang pernah saya tulis di bidang fikih itu adalah eh, hukum seputar bertetangga, ahkamul jiwa. Nah, salah satu topik-topik dalam hukum bertetangga itu adalah ini persoalan eh, kita meletakkan barang di dinding. Dinding itu yang bangun tetangga kita. Ya gitu ya. Sekarang ini kan jadi persoalan juga nih. Kalau misalnya kita bertetangga, bangun rumah. Ya kadang kan kalau sudah di dinding, apa perlu misalnya tetangga yang satu itu bikin dinding lagi gitu. Pagar di sebelahnya. Jadi double tuh. Ya sebenarnya kan eh, tidak perlu, ya. Maksudnya nggak harus begitu juga gitu. Nggak harus seperti itu juga. Ya, tapi kadang menjadi rumit di tengah masyarakat kita karena merasa bahwa kok dinding saya dipakai, ya,
yang dipakai. Cuma memang akan menjadi masalah kalau misalnya dinding yang kita bangun itu ternyata jadi dindingnya tetangga kita juga. Jadi dia bangun rumah nggak pakai dinding lagi, satu dinding. Nah ini masalah karena syariat menjamin bahwa itu dinding milik orang yang membangun di tanah dia itu. Maka memang ada khilaf para ulama di situ masalah dinding itu. Kalau orang letakin barang di situ disandarin misalnya kayu bakar di situ apa perlu izin atau tidak. Nah, di mazhab Syafi'i ya itu atau sebenarnya mazhab secara umum ya kalau kita letakin apapun di situ tidak perlu izin sih. Jadi yustasna i'aratul jidar liwad'i al-juzu. Cuma tetap aja harus minjam. Maksudnya harus dikasih tahu di awal. Makanya di sini dikatakan pengecualian kalau kita meminjam dinding orang lain untuk meletakkan ranting batang kayu dan seterusnya itu juzur ya. Fala yahiqu lahu ruju'u kamas sanubayyinu dzalik. Jadi kalau yang seperti ini dia eh, tidak perlu atau tidak punya hak untuk menarik kembali ya. Eh, Seperti kita meminjamkan barang lalu ya kita tarik kembali itu barang itu. Ya tidak perlu. Baik, ini bahasan yang ada di Ahkamul Jawab. Kalau pengen mendalami itu, ya tinggal searching di bahasan fikih, nanti ketemu bahasan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah mau jam 9 kurang 1 menit. Tuntas dua topik. Sekarang topik yang berikut yaitu Radul Ariyah, pengembalian Ariyah barang yang dipinjam. Nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Saya persilahkan, saya kembalikan pada akhir gitu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Silakan Bapak Ibu, ada waktu sekitar 2 menit. Dari dia yang ditanyakan boleh di kolom chat atau bisa on mic. Betul Bapak semuanya bisa disampaikan. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Sebelum kita tutup, mari semoga ikhtiar kita pada malam hari ini kita menginvestasikan waktu 1 jam tadi. Semoga Allah kemudian berikan kita, keluarga kita khususnya dan khususnya kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Semoga kita selalu dijaga, diberi kesehatan, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali bertemu besok insya Allah dalam fikih ibadah kita bahas bab waris insya Allah. Terima kasih. Saya izin pamit. Ya, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mas Riki. Ya. siap Pak Dedi. Izin Bapak Ibu semuanya.